bangun adalah bagaimana caranya supaya saya menjadi pasangan yang terbaik buat dia. Iya. Itu yang harus kita bangun, bukan bagaimana dia menjadi terbaik buat saya. Bagaimana saya menjadi pasangan yang terbaik buat istri saya. Buat pasangan saya. Bukan bagaimana istri saya menjadi yang terbaik bagi saya. Karena itu menjadi egosentris. Jadi berpusat kepada keegoisan. Diri sendiri. Ke diri sendiri. Nah, tapi kalau bagaimana kita membangun hubungan yang baik supaya saya menjadi suami yang terbaik bagi istri saya, itu akan sangat membantu, Bu. Dan ingat, waktu kita bertengkar, cara kita bertengkar akan menentukan apakah kita melukai pasangan kita atau tidak. Tentunya yang beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas mengenali kepribadian itu, Bu. Nah, waktu kita mengenali kepribadian dari pasangan kita, ada pasangan kalau lagi stres sukanya pingin ngomong, ya udah temani aja ngomong dan berbagai macam, biar dia mengurangi stresnya. Tentunya setiap orang, setiap pribadi punya cara melampiaskan stres. Ada orang yang suka ngomong, ada orang yang lagi stres senangnya menyendiri, ada orang yang lagi stres senangnya tidur, ada orang yang lagi stres senangnya olahraga, melakukan kegiatan fisik. Itu akan membantu dia mengurangi emosionalnya dia. Nah, bagaimana untuk dalam memupuk cinta supaya kita bisa di tengah-tengah pertengkaran kita bisa memupuk cinta? Kenali kepribadian pasangan. Yang kedua, punya prinsip yang benar dan jangan berikan reaksi yang salah. Contohnya apa? Perkataan-perkataan yang menyakitkan. Memang kamu ini wanita gak tahu diri. Maaf, kadang suami marah, pelacur kamu memang. Itu tanpa kita sadar, itu terkena Sangat melukai hati pasangan. Sangat melukai. Kalau sampai perkataan itu yang keluar, mungkin waktu kita emosional kelihatannya lega. Tapi ingat, itu membekas di hati pasangan. Waktu membekas di hati pasangan, suatu saat dia akan memunculkan reaksi sesuai dengan apa yang kita katakan. Tanpa dia sadari. Kamu ini istri yang gak tahu diri, istri yang maunya begini. Nah, coba mari kita melihat, kita menikah-nikah dengan sebuah tujuan. Di samping mengenal pasangan, coba kita mengingat kembali pada saat pertengkaran, mengingat saat-saat yang indah, mengingat sebuah tujuan yang baik dalam kita membangun rumah tangga. Kita membangun rumah tangga ini karena apa sih? Apakah mau cari musuh? Tentunya tidak. Kita membangun rumah tangga karena kita mau bersama-sama berkomitmen, berjanji dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, untuk kita bersama-sama menjalani hidup bersama untuk sebuah tujuan yang indah di depan, yaitu kebahagiaan. Ya. Kalau kita melupakan ini, melupakan tujuan, maka kita nggak akan bisa memupuk cinta. Memupuk cinta tidak muncul dalam waktu sesaat, Bu. Oh ya. Dibutuhkan waktu berapa lama itu, Pak? Bertahun-tahun sampai kita mati, Bu. Karena keindahan cinta itu harus dipupuk setiap hari. Sampai sekarang saya ada waktu khusus berdua sama istri, bukan hanya waktu pacaran. Biasa kan orang pacaran, ya sudah nikah, sudah sibuk. Istri ngurus anak 3, suami sibuk cari uang dan berbagai macam, semua sibuk. Akhirnya rumah tangga mulai retak. Belum lagi istri sudah ngurus anak sambil bekerja, pulang kerja capek, ngomel-ngomel. Suami pulang pikir mau istirahat, dengar istri ngomel, tambah berantem lagi kan. Nah, ini kalau tidak dikomunikasikan dan baik, tidak membangun sebuah tujuan, maka rumah tangga ini akan menjadi sangat rapuh. Ya, baik. Kita kembali ingatkan kepada pemirsa. Pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin sedang merasa sepertinya rumah tangga Anda sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Mungkin pasangan hidup Anda yang selama ini seharusnya Anda harapkan untuk bisa menjadi penolong bagi kehidupan Anda, yang Anda harapkan untuk bisa menjadi teman untuk bisa berbagi bersama-sama dengan Anda. Tetapi kenyataannya saat ini yang Anda rasakan justru begitu banyaknya perlakuan atau kata-kata yang menyakitkan yang keluar dari mulut pasangan Anda. Atau barangkali mungkin rumah tangga Anda yang Anda harapkan semestinya menjadi surga bagi kehidupan Anda, tetapi kini sudah berubah justru menjadi neraka di dalam kehidupan Anda. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, kami mau undang Anda untuk mengangkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami
menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda, baik itu berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, Pak Funix, bagaimana menurut Bapak cara yang terbaik untuk membangun cinta itu? Ya, bagi saya ya, untuk membangun cinta itu dimulai dari awal pertemuan untuk komitmen untuk menikah. Jadi sebelum kita melangsungkan pernikahan, dalam masa pacaran, pengenalan satu dengan yang lain, itu kita harus punya komitmen yang baik. Komitmen yang harus kita pegang, bahwa kita menikah ini bersatu bersama itu harus punya tujuan, seperti yang Pak Susilo katakan tadi. Kita harus punya tujuan. Sasaran kita apa? Bahagia tentunya. Nah, kalau kita punya tujuan jelas untuk bahagia, maka dari zaman dahulu sampai zaman akan datang mungkin, setiap rumah tangga itu tidak pernah saya dengar bahwa tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah, tidak. Nah, untuk mencapai bahagia itu kita harus dengan komitmen yang kita pegang bersama, bahwa kita punya tujuan bersama untuk hidup bersama, untuk bahagia bersama. Kita harus komit bahwa apapun keadaan, apapun masalah, apapun yang dihadapi, kita harus tetap berjalan bersama-sama. Harus sepakat. Saya kira itu yang penting sekali, komitmen saat sebelum melangsungkan pernikahan, hidup bersama. Jadi pada saat ada badai di dalam kehidupan, seperti yang Pak Susilo tadi katakan, kita bisa mengingat kembali akan komitmen awal kita, kenapa kita harus menikah. Betul. Jadi waktu saat badai menerpa, jangan langsung sama-sama keluarkan kata-kata seperti Pak Susilo, keluarkan kata-kata yang menyakitkan, tetapi coba mulai renungkan kembali komitmen bersama, tujuan akhir kita bersama ini apa? Bahagia tentunya. Nah, kalau kita bisa menyadari akan hal itu, komitmen itu, kita bisa membangun cinta ini terus-menerus. Ya. Salah satu itu Bu mungkin yang bisa. Adakah tips lain mungkin Pak, selain mengingat komitmen awal kita pada saat kita mau menikah? Dalam kondisi normal, kita harus belajar mengenali kepribadian, bahasa kasih, karakter masa lalu pasangan kita, dan berbagai macam. Cuman saya ingin mengatakan begini, jika Anda ingin bangun cinta, belajarlah yang mulai hal yang sederhana. Belajar saling memuji. Yang agak sulit kan begini, pada saat kita bertengkar, kita tetap berkata, I love you. Bisa nggak, Bu? Agak susah kayaknya. Lagi emosi, tetap berkata, I love you. Saya pernah coba, itu memang susahnya minta ampun, Bu. Kenapa lagi marah-marah, tapi akan membantu begini, kalau saya ingat bahwa saya nggak mau melukai hati istri saya. Memang saya marah, oke, dia melakukan kesalahan, atau saya yang melakukan kesalahan tanpa saya sadari. Tapi di akhir pertengahan saya berkata, aku mengasihi kamu. Kamu bagaimanapun, segala kelemahanmu, kalau saya mengingat dulu kita bersama-sama sampai sekarang, saya tahu bahwa wanita yang terbaik adalah kamu. Ini masih bertengkar, Bu. Memang kelihatannya, gimana Pak caranya bertengkar gitu? Cobaan praktek. Memang gampang-gampang susah. Akhirnya pertengkaran tidak menjadi pertengkaran anak-anak lagi. Kalau anak-anak berantem gimana? Pokoknya main pukul-pukulan sembarangan gitu kan. Atau kalau kita nggak pukul-pukulan, Bu, kita ngomong sembarangan, bukan pukul-pukulan. Dan itu lebih tajam daripada pukulan. Lebih tajam. Karena itu lebih melukai. Kalau pukulan biru, oke, cuman begini, oh ingat kamu dulu pukul aku ya. Kalau kata-kata itu bisa mengakar dan dia bisa mengembang kemana-mana. Dan itu sangat berbahaya lewat pertengkaran, lewat kata-kata. Kelihatannya nggak apa-apa. Makanya istilahnya kan kita, kalau zaman dulu orang sangat takut dikutukin. Nah, dikata-katain, dikutuki dengan kata-kata negatif, orang sangat takut zaman dulu itu. Kenapa? Karena waktu dikata-katain bisa menjadi kenyataan. Nah, makanya waktu kita bertengkar, belajarlah tetap menyatakan, aku mencintai kamu. Sekalipun aku sulit mengerti, sekalipun aku tahu aku banyak kelemahan dan kamu banyak kelemahan, aku tetap cinta sama kamu. Walaupun depan ada masalah nih, sulit. Tapi saya praktekkan jalan nih, Bu. Memang secara teori, saya pikir bisa nggak ya? Saya praktekkan jalan. Malah lebih enak, pemulihannya tetap lebih cepat selesai. Kenapa? Karena kita mengingat cinta.
komitmen yang dulu. Komitmen yang dulu bisa membuat kita saling memuji. Dan tanpa kita sadari, waktu cinta itu terus bersemi dalam hati kita, segala kelemahan pasangan kita dengan mudah kita terima. Kita tidak menganggap suatu kelemahan menjadi suatu kayak bumerang yang bisa masalah kecil dibesar-besarin. Tidak, malah sebaliknya. Masalah besar karena cinta itu meredamkan semuanya. Cuma ada orang yang berkata bahwa kalau kita mengalah di dalam suatu misalnya ada terjadi perselisihan gitu ya dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Jika salah seorang mengalah, itu berarti kita kalah. Apakah statement itu benar, Pak? Begini, Bu. Sekarang coba kita ambil contoh. Ada kaki, ada tangan. Posisi mana yang gak enak? Posisi mana yang tidak enak? Kaki. Kaki selalu berinteraksi dengan kotoran. Ya. Apakah kaki tidak berguna? Berguna. Berguna kan, tanpa kaki kita nggak bisa jalan, betul ya? Kelihatannya kita mengalah, seakan-akan mengalah kaki dan tangan. Tapi semuanya punya fungsi masing-masing. Kita harus bisa melihat kita mengalah dalam hal apa. Kita mengalah karena apa? Kalau kita mengalahnya karena terpaksa, ya sudahlah biar dia menang. Nah itu yang nggak sehat. Ya. Tapi kalau kita mengalah sesaat karena sebuah tujuan yang ingin kita raih, misalkan contohnya, istri saya lagi emosi besar. Saya mengalah, saya diam. Saya diam bukan berarti saya kalah. Justru saya menang. Kenapa? Karena saya mau meredam emosinya dia. Kadang-kadang orang mengalah itu kan untuk meredamkan emosi, Bu. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk menang kalah. Makanya pertengkaran dalam rumah tangga itu akan menjadi masalah kalau kita berpikir menang kalah. Ya. Bukankah waktu kita menikah suami istri dua sudah menjadi satu? Sekarang bagaimana kita ada masalah nih seharusnya, yuk kita bersama bagaimana memecahkannya. Memang ada satu sisi kelihatannya, kok aku begini ya, kok rasanya aku kalah. Tidak, itu bukan kalah. Antara suami istri itu nggak ada menang-menangan sudah. Karena dua menjadi satu. Berarti kemenangan satu pihak sebetulnya adalah kemenangan bersama. Betul. Ya, di sana poinnya. Jadi itu yang harus kita bangun. Kemenangan kebersamaan kita adalah kemenangan dalam kita melalui setiap badai masalah dalam hidup ini. Ya. Maka keindahan hidup dalam sebuah pernikahan itu akan benar-benar kita rasakan. Tapi kalau kita egois masing-masing, kita kalah terhadap masalah, bahkan terjadi perceraian, kita kalah. Itu baru kita kalah. Di dalam perceraian berarti tidak ada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi kedua-duanya adalah kalah. Dua-duanya kalah. Betul. Makanya saya cuma mau ngomong gini, gimana saya mau ngomong? Sulit saya mengungkapkan tentang cinta, karena menurut saya cinta itu nggak bisa diomong dan kata-kata. Cinta itu sangat nikmat, cinta itu sangat indah. Semakin kita hidup di dalam cinta, semakin kita merasakan keindahan hidup yang